Hai, balik lagi sama aku di edisi Citos, cerita mitos. Buat kalian, jangan coba-coba untuk nonton sendirian, apalagi buat yang jomblo. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai Sobat Citos, kali ini aku bakalan ceritain pengalaman asli dari Fikri Reza. Cerita ini menggunakan perspektif orang pertama, jadi anggap saja Fikri Reza yang bercerita ya, bukan aku. Oke, langsung aja kita cerita ya. Cerita ini beneran terjadi pas gue masih SMP. Entah kelas 1 atau kelas 2, gue udah lupa banget. Yang jelas gue masih berseragam putih biru waktu itu. Sebelumnya gue mau tegasin kalau gue gak punya kemampuan mata batin atau seperti apa yang dikatakan orang-orang. Ini pure pengalaman pribadi yang gak bisa gue lupain. Jadi waktu itu gue masih inget betul jamnya, jam 10 waktu Indonesia Barat. Gue lagi berkunjung ke rumah saudara gue di daerah Kota Bumi, Pondok Sejahtera. Hari itu kebetulan banget hari bahagianya saudara gue yang sedang merayakan ulang tahun. Suasana waktu itu normal banget, gak ada hal-hal yang aneh, dan sedikit pun gue gak menaruh rasa curiga dengan hal-hal berbau mistis di rumah saudara gue. Acaranya seru, asik, dan semuanya terlihat menikmati acara itu. Tapi gue milih buat misahin diri dari keramaian. Entah kenapa gue gak nyaman di keramaian, lebih nyaman di tempat yang tenang gitu. Ya udah deh, gue naik ke lantai atas buat minjem laptop kakak sepupu gue. Oh iya, kalau kalian bertanya-tanya rumahnya di mana, gue kasih cluenya ya. Posisinya di Jalan Cendrawasih, Pondok Sejahtera, dan rumahnya tingkat 2. Pokoknya ada di ujung dekat pertigaan. Sesampainya di lantai 2, gue bergegas ambil laptop kakak sepupu gue buat nonton film. Tentunya dengan sepengetahuan dia dong, karena gue udah izin duluan. Terus gue play film Harry Potter, tapi gue lupa seri yang mana. Intinya seingat gue film pertama itu Harry Potter. Waktu berjalan, dan gue menikmati betul film itu. Saking serunya gue menonton film, gue kepikiran buat bikin suasana lantai 2 rumah ini seperti bioskop. BTW gue emang orangnya ngidean. Ya udah, akhirnya gue nonton film di sofa, dan gue matiin lampunya biar lebih seru nontonnya. Saking serunya, gue larut dalam alunan cerita yang disuguhkan oleh film Harry Potter. Keanehan terjadi pas gue mau ganti film. Pas gue nengok ke belakang, ke arah tembok pembatas antara kamar dan kamar, gue ngelihat sosok wanita. Posturnya tinggi, setinggi gue lah ya. Gak hafal juga dulu gue tinggi badan berapa senti. Seingat gue dia tingginya sama segue, tapi dia menundukkan kepalanya. Setelah itu gue cuma bisa cuek, dan gue pikir itu kakak sepupu gue. Ya udah, gue lanjut ganti film. Ketika gue mau ganti film, gue ajak ngobrol dia. Pikir gue waktu itu dia mau ikutan nonton. Ya akhirnya gue mengeluarkan pertanyaan. Teh, ganti ya filmnya. Lu ada film apa lagi? Setelah melempar pertanyaan itu, dia nggak noleh ataupun berusaha buat ngangkat kepala. Ya udah, gue coba buat ngelempar pertanyaan itu lagi. Sampai gue tarik tangan dia dan gue manggil dia dengan nada ngegas. Teh, ada apa Ki? Sahut kakak sepupu gue yang ternyata lagi bakar-bakaran sama teman RT-nya di bawah, tepat di garasi rumah. Dengar suara kakak sepupu gue dari bawah, gue langsung lari ke bawah. Ternyata benar, ketika gue di bawah, kakak sepupu gue sedang bakar-bakar dengan teman RT-nya. Bukannya gue takut, justru gue kembali ke atas untuk memastikan siapa wanita yang berada di belakang gue selama gue nonton tadi. Akhirnya gue bergegas balik lagi ke lantai 2. Sesampainya gue di lantai atas, gue langsung menyalakan lampu. Sosok wanita itu hilang entah kemana. Gue pun sempat bingung dan kaget
karena gue nggak tahu tuh wanita itu siapa. Sampai akhirnya gue sadar kalau wanita itu ialah kuntilanak putih. Setelah gue sadar kalau tadi gue berinteraksi dengan kuntilanak, gue berusaha untuk positive thinking dengan kejadian itu. Terus gue turun ke bawah dan menceritakan hal ini ke orang tua gue. Ternyata mereka gak percaya dengan cerita gue. Oke, no problem lah. Karena ortu gak percaya dengan cerita gue, akhirnya gue menutup cerita ini untuk beberapa hari ke depan. Beberapa hari kemudian, gue menceritakan hal ini ke kakak sepupu gue. Setelah menceritakan kejadian kemarin, kakak sepupu gue mengiyakan keberadaan makhluk astral tersebut. Dan memang betul, rumahnya ada penghuninya dan dia suka rese sama orang baru di rumah itu. Kejadian ini jadi pengalaman tersendiri buat gue, karena gue pernah berinteraksi sama kuntilanak dan juga rumah saudara gue benar-benar horor. Intinya, gue gak mau lagi matiin lampu dan sendirian di lantai 2 rumah saudara gue setelah kejadian ini. Nah, itu dia pengalaman horor yang dialami oleh Fikri Reja. Oh iya, buat kalian yang punya pengalaman horor, boleh dong ceritain di kolom komentar, biar nanti aku cerita lagi di channel YouTube ini. Sekian cerita mitos kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.